siapa, bukan menjadi hambanya tetangga. Kita sudah menjadi hambanya Tuhan. Maka otomatis perlengkapan-perlengkapan yang harus kita gunakan itu wajib. Yang Tuhan sudah uraikan di Efesus 6 ayat 13-18 itu wajib untuk kita. Jangan sampai salah satunya tidak. Untuk itulah dalam mengambil keputusan untuk melayani Tuhan pasti dibutuhkan hati untuk melayani pertamanya. Kalau tidak punya hati untuk melayani percuma pasti tidak akan mengambil keputusan untuk memakai salah satu perlengkapan senjata Allah ini. Ya. Luar biasa tadi kesaksiannya dari Ibu Ketua tadi. Hidupnya pas butuh, pas ada. Kalau dari Bapak Dani di Maumere ada perang. Memang di Maumere perang. Kalau tidak perang, dapur tidak berasap. Di Maumere kan perang ya? Perang. Ya. Kalau dari siapa tadi? Dari Om Mau tadi katanya tidak. Tuhan sudah persiapkan segala sesuatu yang terbaik kalau dia mau pulang. Mungkin bahasanya kayak pada ibu. Sudah persiapkan. Jika dipanggil ya. Luar biasa kesaksian. Siap, jalan. Jadi sebenarnya tetap pada prinsipnya saya itu orang teknik itu bekerja secepat-cepatnya menghasilkan yang terbaik. Sekarang juga maunya saya ending sudah ini firman. Secepat-cepatnya lebih baik kita praktek daripada banyak teori di sini, prakteknya tidak ada. Itu percuma, bohong. Tong kosong nyaring bunyinya. Orang sebelah bilang ke saya, cuma saya copy paste. Biarlah dalam keseharian kita firman Tuhan yang sudah kita terima, kita hidupi dan kita praktekkan hari lepas hari agar saat hari Tuhan telah tiba kita dapat menjadi hamba yang setia dan kita berkenan masuk dalam kebahagiaan yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Untuk penyampaian firman Tuhan saya tidak perpanjang lagi ya. Saya lebih baik disuruh kerja daripada disuruh banyak. Ketipenya saya. Maka mungkin ada Ibu Ketua atau siapa yang menambahkan, dipersilakan untuk menambahkan kita semua. Baik, saya Komisi Firman Tuhan. Firman Tuhan ini berkaitan dengan saya punya petunjuk. Mic-nya mati tuh Pak, tolong. Cek mic tes 1 2 3. Di sini firman Tuhan bilang ini apa tadi? Perlengkapan rohani. Jadi kemarin memang kami ada bergumul untuk kerote. Dan firman Tuhan ini saya sangat terpukul karena memang tadi saya ingat, tapi karena hamba Tuhan tadi bawakan firman ini saya ingat kembali. Mungkin saya punya suami tidak ikhlas kalau saya pergi belajar. Karena saya kalau Bapak tidak mau biar saya pergi, karena ini perintah Tuhan. Tadi hamba Tuhan tadi bilang harus segala sesuatu kita mau pelayanan kita harus siap atau kita butuh kerelaan. Jadi saya bilang Bapak, kalau Bapak tidak mau biar saya saja. Tapi Pak dari berat muka Pak kayaknya masih berat. Jadi kemarin kami butuh perkumpulan dengan hamba Tuhan di persekutuan doa Getsemani di Pabeni Malela di Lorong Kaget. Jadi penglihatan saya tuh kami tidak doa tapi Tuhan tunjukkan bilang ada satu keluarga butuhkan pelayanan kami. Jadi besok paginya masih tunjukkan itu di sebelah Bapak. Kalau Bapak tidak mau biar saya yang pergi saja. Jadi segala sesuatu firman Tuhan dalam perlengkapan rohani, hendaklah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, supaya kita bisa bertahan melawan tipu daya iblis. Bertahan di dalam perlengkapan rohani tadi.
Tadi hamba Tuhan bilang tidak berpanjang kata. Perlengkapan rohani adalah perlengkapan di dalam jasmani kita. Jasmani kita yang perlu kita siapkan dan rohani kita. Rohani kita yang paling penting. Tadi kalau Om mau bilang jasmani itu tubuh. Dan tubuh ini perlu dengan siraman rohani. Yes. Jadi Betul. saya juga tidak berpanjangan kata. Saya hanya tekankan bahwa ketika kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan, mari kita persiapkan diri dengan baik. Pelayanan kita, mungkin kita mau di Tuhan, kemarin Tuhan bilang segera keluar. Kita jangan berdiam diri di tempat. Yes. Jadi perlengkapan rohani itu adalah kita harus siap sendiri. Kalau Tuhan bilang kita keluar, kita keluar. Kalau Tuhan bilang kita di dalam, kita di dalam. Kita ikut apa yang maunya Tuhan. Kita jangan membelokkan Tuhan punya arah. Jadi saya senang sekali saya mau pelayanan ke Rote ini. Saya harus bersiap. Saya langsung bilang, Bapak besok saya puasa. Biasa sendiri juga saya jalan. Karena waktu di Rote itu, kalau petunjuk datang, saya dengan hamba Tuhan, saya dan kawan bergumul, kami bergumul 1-2 bulan, itu saya langsung terbang. Saya langsung dengan Ferry, saya tidak UE lagi. Saya bilang, Tuhan siap, saya berjalan. Dan saya pelayanan keluarga kami, itu petunjuk Tuhan. Kalau bukan petunjuk Tuhan, saya tidak berani. Dan petunjuk itu diuji ulang-ulang. Bukan hanya sekali kalau petunjuk Tuhan kami melangkah. Jadi firman Tuhan ini saya ambil di perlengkapan rohani adalah bagaimana kita mau melayani Tuhan, kita harus siap sedia sebagai laskar Kristus. Amin. Mama punya Yes. slogan di sini, laskar Kristus. Yes. Laskar Kristus siap maju. Kita harus bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Amin. Dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan iman, perlengkapan rohani. Tadi Mama punya kesaksian bilang, Bapak tadi Bapak sudah baca firman di Kejadian, kami juga di Kejadian, dan akan terus menerus sampai di Wahyu. Jadi ketika kita sudah di dalam diri kita perisai iman sudah ada, kita pasti akan memadamkan panah api dari si jahat. Karena panah api itu berasal dari iblis. Kalau kita sudah terima ketopong keselamatan pedang roh, yaitu Roh Kudus, firman Allah, dan kita sebagai anak Tuhan ini kita tidak perlu takut. Betul. Sebenarnya kita kemana-mana kita tidak perlu takut, karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin karena sakit penyakit itu wajar, tetapi jangan membuat kekhawatiran itu lebih besar dari iman kita. Amin. Kita harus mengalahkan iman itu. Iman mengalahkan dunia. Amin. Kalau kita mengalahkan dunia, iman kita mengalahkan dunia, Tuhan bilang, ini satunya anak hebat, saya jempol dia nomor 1. He's the best. Orang bilang. Amin. Jadi itu, kita harus terus berdoa, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Yes. Saya tadi siang juga saya buat kue, tapi saya masuk keluar, saya bilang, kita doa dulu kan. Tapi hati saya, roh bilang, doa sendiri saja. Kita doa sendiri saja. Kalau hati tergerak, doa. Karena kami samping kesaksian di Rote sana, saya 1 hari mungkin berlutut di Tuhan 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Bahkan sampai malam kalau saya bangun jam 11, 12, saya berdoa, saya berlutut, saya bilang, terima kasih Bapak. Bahkan di tempat tidur saya bilang, terima kasih Bapak. Bapak masih berikan nafas hidup. Amin. Alkitab itu di samping kepala. Amin. Bukan saya mau orang bilang orang istilah bilang taruh firman Tuhan taruh Alkitab di kepala supaya setan lari. Iman kita yang usir setan, bukan Alkitab yang usir setan. Amin. Alkitab ini benda mati, tapi ketika kita buka dia adalah benda yang hidup. Dia adalah terang Tuhan ada di dalam sini. Amin. Ini benda mati. Tetapi iman kita yang hidup. Kita baca sehingga iman kita hidup karena ada aliran-aliran Roh Kudus di dalam sini melalui firman Tuhan. Yes. Jadi mungkin itu saja firman Tuhan yang saya bagikan. Kita harus berketopongkan keselamatan, berikat pegangkan kebenaran adalah firman Tuhan. Kita berbaju silakan keadilan. Keadilan mungkin kita di dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita memberi keadilan bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. Yes. Mungkin mereka merasa diri bahwa kenapa saya diperlakukan contohnya di PDP Bethesda. Saya ini kok susah, tapi kenapa contoh tadi mama sekecil tadi parfum saja? Yes. Tuhan perhatikan. Betul. Anak-anak Tuhan perhatikan.
Amin, Kalau saya amin. begini, ternyata Tuhan adil. Mama Amin. berdoa bilang minta keadilan untuk saya, Tuhan, karena saya punya parfum habis. Tetapi Tuhan memang betul-betul adil untuk memberikan Mama sebuah 3 botol parfum. Luar Amin. biasa. Yes. Dasarnya Tuhan, kita beri kemuliaan. Amin. bagi Tuhan. Amin. Ini saya firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya minta dukungan doa karena kami umur ke roti. Mungkin dari teman-teman mau ikut juga tidak apa-apa. Terlalu bagus. Amin. Bapak film ke ada yang tahu. Oh mau yang mau pi. Baik, terima kasih untuk firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Saya minta Mama Esther berdoa ucapan syukur firman.